Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita malam ini, insya Allah akan kita tuntaskan materi tentang analisis faktor. Tapi yang materinya sudah di-download ya? Sudah, Ustaz. Di pertemuan 12. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berbeda dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah regresi korelasi linier. Itu terbagi dua, yang sederhana dan yang berganda. Nah, ini sama sekali berbeda. Kalau yang diregresi itu ada dua variabel Y dan variabel X. Sementara kalau di analisis faktor ini hanya ada satu variabel saja, tapi banyak. Dan bisa banyak memang. Jadi variabel X saja. Jadi tidak ada variabel Y. Karena memang ini bukan merupakan sebuah metode kausalitas. Tapi ini adalah mencari faktor-faktor dominan atau variabel-variabel dominan yang ada di persepsi penilaian seseorang terhadap suatu produk. Produk itu bisa berupa barang maupun jasa. Jadi semua produk yang kita gunakan, baik barang maupun jasa, itu pada hakikatnya memiliki atribut-atribut di dalamnya. Apapun itu, pokoknya yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita beli, yang kita sepakati untuk kita gunakan. Apakah itu misalnya berupa jasa, berapa jasa misalnya, apakah itu rumah sakit, apakah itu pendidikan, apakah itu lawyer, berupa barang misalnya, apakah itu sepatu, HP. Nah, dalam hal ini contohnya adalah kasus sepeda motor. Nah, karena sepeda motor juga bagi si produsen ini sangat kompetitif. Masing-masing produsen atau ATPM itu berlomba-lomba untuk selalu mempertahankan dirinya agar bisa eksis, agar bisa selalu produknya itu diminati oleh konsumen. Makanya bagian biasanya yang berperan ini adalah bagian R&D, bagian Research and Development, itu sangat concern dengan penelitian-penelitian seperti ini. Jadi ingin mencari kepada konsumen, kira-kira konsumen itu faktor apa saja yang dominan menjadi pengambilan keputusan untuk membeli sebuah sepeda motor. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah di dalam analisis faktor ini adalah kemampuan kita untuk membreakdown sebuah atribut dari sebuah produk. Atribut-atribut dari sebuah produk. Jadi makin detail kita mampu membreakdown di mana setiap faktor yang kita breakdown itu adalah benar-benar mencerminkan atribut yang memang sebagai pengambilan keputusan atau sebuah keputusan yang bisa dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai bahwa atribut tersebut adalah dipertimbangkan untuk dibeli. Itu yang pertama. Kemudian di dalam mendeklar atau mendefinisikan di dalam variable view, di sini kita nyatakan di sini adalah X1 karena banyak nantinya. X1 adalah sistem pembelian sepeda motor tentunya. Nah, ini kita tanyakan kepada si konsumen apakah
sistem pembelian itu, nah ini di sini sesuatu yang atau faktor yang kalau satu kita sebut sangat tidak dipertimbangkan, kalau kita beri nilai 2 adalah kurang dipertimbangkan, kita beri nilai 3 cukup dipertimbangkan, kita beri nilai 4 dipertimbangkan, kita beri nilai 5 mutlak dipertimbangkan. Artinya sistem pembelian ini bagaimana menurut si konsumen? Apakah sangat dipertimbangkan atau mutlak dipertimbangkan? Nah, untuk pengisian di value ini anggap saja kita tidak ada, kita remove. Kita remove ini. Kita remove. Oke. Cukup di ini. Nah, ini. Berarti nggak jadi dong. Ini kita remove. Ini kita remove. Oke. Jadi kosong dia, tadinya kosong. Kalau kita mau mengisikan, ini kita klik di sini, di pojok. Kita klikkan value-nya adalah 1. 1 itu adalah sangat tidak dipertimbangkan. Kita klik, tulis itu, kemudian kita add. Kemudian ada lagi 2. Label adalah kurang dipertimbangkan. Kita add sini, kemudian 3. 3 adalah cukup dipertimbangkan atau cukup menjadi pertimbangan. Kemudian 4 ini dipertimbangkan. Kita enter juga bisa. Dan yang kelima, yang paling tinggi poinnya adalah mutlak dipertimbangkan atau menjadi pertimbangan utama. Mutlak dipertimbangkan. Demikian. Kemudian kita oke. Nah, kemudian dari sini kita copy saja. Kita copy 1 biji, kita paste ke banyaknya, ke bawah, ke banyaknya faktor atau variabel yang sudah kita susun. X2 di sini warna atau kombinasi warna. X3 di sini adalah harga jual. Ini maksudnya harga jual kembali nih ya. Ajar harga jual kembali. Harga jual kembali. Ada juga mungkin orang membeli sepeda motor, pertimbangannya nanti kalau dijual lagi harganya masih mahal. X4 itu handling, bagaimana penanganannya, sulit atau tidak. X5 volume silinder itu maksudnya adalah cc. X6-nya mungkin ada yang mempertimbangkan terhadap keiritan bahan bakar, irit bahan bakar. X7 kita tanyakan juga tentang secure-nya, secure, kenyamanan. X8 akses bengkel, bagaimana akses bengkelnya, kalau nanti sudah waktunya servis atau ada masalah. X9 kualitas bahan dari sepeda motor. X10 desain atau modelnya. X11 harga spare part. Mungkin ada pertimbangan nanti kalau rusak atau penggantian spare part mahal atau murah. X12 tentang merek. X13 tentang ada tidaknya bonus. X14 tentang harga. X15 perawatan. X16 endurance. Endurance itu semacam ketahanan ya. Ketahanan sepeda motor. Kita pengen ke Surabaya, ntar baru sampai non-stop dari sini ke Cirebon aja udah mati sendiri. Nah, ada juga yang begitu. X17 teknologinya. X18 ketersediaan suku cadang, sulit atau tidak. X19 safety. Safety itu
keamanan ya, atau keselamatan. Misalnya kuncinya dibikin immobilizer gitu supaya tidak mudah dicuri. X20 akselerasi, X21 ada promosi, X22 diskon. Nanti kalau ada variabel lain atau faktor lain, silakan di sini X23, X24 dan seterusnya. Jadi makin banyak intinya makin komprehensif, makin lengkap. Bisa mengakomodir entitas dari sebuah produk. Kalau di variable view ini sudah selesai, kita langsung masuk ke data view. Ini. Nah, ini adalah hasil yang dicapai melalui angket, ya, melalui kuesioner. Nah, melalui kuesioner. Nah, ini dia. Ada sekitar 60 responden. Makin banyak makin baik sebenarnya. Biasanya 100 sampai 120 biasanya. Dan dilakukan dengan beberapa kali pengulangan. Bisa 3 atau 4 kali pengulangan. Kalau hasilnya itu konstan, nah itulah kemudian ditarik kesimpulan. Biasanya begitu dalam penelitian. Kalau ini sudah selesai kita masukkan, kita klik sini analyze untuk analisis faktor. Dimension reduction, ini direduksi, kemudian faktor. Nah ini, semua di caption ini, semua variabel ini dimasukkan ke dalam variabel, dicemplungin semuanya ke situ, yang ada dari X1 sampai X22, kemudian kita klik deskriptif, ini kita klik, univariatnya diklik, koefisiennya diklik, signifikan levelnya diklik, determinannya diklik. Yang paling penting ini, yang paling penting, yang nggak boleh ketinggalan. Kaiser-Meyer-Olkin-nya, KMO. Kaiser-Meyer-Olkin, KMO itu Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett Test of Sphericity. Inverse-nya diklik. Reproduce boleh, ya, boleh tidak. Yang paling penting ini anti-image-nya. Anti-image-nya diklik, jadi yang paling penting itu. Continue. Kemudian extraction-nya. Kita pilih yang principal komponen. Script float-nya diklik. Rotation-nya kita pakai yang non boleh, mau pakai Varimax juga boleh. Ada beberapa metode di sini, kita pakai yang Varimax. Loading plots-nya nggak usah lah, ntar banyak-banyakin tempat. Score. Save as variable, nanti juga banyak-banyakin tempat, nggak usah. Karena nggak penting juga. Nah, udah cukup di situ. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil analisis faktor tahap 1. Hasil analisis faktor tahap 1. Ada banyak sekali tabelnya. Dari mulai tabel deskriptif ini sampai tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 tabel. Ada 11 tabel. Nah, di antara tabel ini, untuk analisis pertama, tahap 1, yang kita klik dulu adalah nilai KMO. Ini yang kita klik lebih dahulu. Kita lihat, yang pertama kali lihat. Makanya langsung kita masuk ke dalam interpretasinya. Masuk ke dalam interpretasinya. Kita buat interpretasinya. Nah, ini. Nah, ini persoalan yang pertama adalah kita bikin persoalannya. Bagian riset dan pengembangan sebuah pabrikan sepeda motor ingin mengetahui faktor-faktor dominan apa saja dari calon konsumen dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli sepeda motor. Untuk itu bagian R&D membuat angket analisis faktor sepeda motor. Berikut faktor-faktor yang dideklar untuk bahan penelitian adalah sebagai berikut. Ini dari X1 sampai
X22. Nah, itu dia. Oke, sampai sini bisa kelihatan ya? Ya, Ustaz. Ya, oke. Kemudian bawahnya, dari data yang berhasil dihimpun dari calon konsumen adalah sebagai berikut. Nah, ini data terlampir dalam Excel. Nah, kita bikin saja Excel-nya di sini. Nanti Excel-nya kan dimasukkan. Tinggal copy. Biasanya datanya itu disimpan di Excel, kemudian tinggal copy ke dalam SPSS. Nih. Nah, ini dia datanya. Dari X1 sampai X22. Nah, itu dia. Ya, ini tinggal di-copy segini. Ini ke bawah. Nah, ini tinggal copy, kirim ke SPSS, data SPSS, data variabelnya. Data view. Oke. Nah, ini output-nya sekarang. Output SPSS. Output SPSS-nya. Proses pengolahan tahap 1. Nah, kita tadi udah proses pengolahan tahap 1. Ini menghasilkan hasil sebagai berikut. KMO, nilai KMO 0,614. Kita lihat di sini. Ini 0,614 KMO and Bartlett test. Tadi kan KMO-nya kita klik. Makanya itu yang paling utama karena pertama kali kita lihat. Dan nilai Bartlett test of sphericity-nya. Nilai Bartlett test of sphericity-nya adalah sebesar 473,173. Berdasarkan hasil ini, kedengaran suara azan ya? Iya, Ustaz. Kedengaran suara azan ya? Iya, Ustaz. Iya. Sebentar ya, kita break dulu. Ada. Iya, Ustaz. Soalnya masjidnya dekat sih, cuman berapa langkah dari rumah. Minum pompon. Lagi minum pompon aja. Bagus. Bagus. Tapi kalau pagi habis begini. Ayam muda. Ayam muda di masukin dua batu.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqam mahmudan ilazi wa attahimna Baik, kita lanjutkan lagi. Berdasarkan hasil analisis faktor tahap 1, di mana nilai KMO ternyata lebih besar dari 0,5, maka proses analisis faktor dapat dilanjutkan. Jadi kalau misalnya nilai KMO-nya tidak muncul, padahal kita klik, atau muncul tapi kurang dari 0,5, itu proses tidak dapat dilanjutkan. Biasanya sih untuk SPSS yang 17 ke atas, itu nilai KMO-nya kalau dia kurang dari 0,5 itu tidak muncul. Tidak dimunculkan, walaupun kita klik. Kalau dia tidak muncul, itu berarti nilai KMO-nya kurang dari 0,5. Jadi jangan dilanjutkan, datanya yang salah atau datanya kurang. Datanya yang masih perlu, tidak adekuat kalau bahasa statistiknya. Kemudian lanjutannya adalah kita lihat tabel anti-image matrix. Tabel anti-image matrix. Nah ini dia. Ini kita copy saja. Kita copy ke Excel. Anti-image matrix untuk memudahkan proses pengerjaannya. Nah ini kita new saja di sini. Kita bikin new. Oke. Kita taruh di sini, kita paste, kita sedikit perbesar, yang kita butuhkan adalah yang anti-image correlation, bukan covarian. Ini yang covarian, yang covarian kita buang. Nah, ini yang covarian kita buang. Yang kita butuhkan yang correlation. Nah. Oh, kebanyakan buang. Nah, ini. Sini kita delete. Oke. Ya. Ini yang kita butuhkan, anti-image correlation di bawahnya. Ada dua blok tabel tadi. Ini sama ini kita hitamkan saja, kita no fill. Oke, kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah ini anti-image correlation. Anti-image correlation-nya kolom itu saya hilangkan saja. Saya hilangkan saja. Nih. Nah, karena saya mau pakai yang lain. Di sini kita lihat nilai MSA. Ada yang bertanda A sini. Ini A, ini A. Ada yang bertanda A. A itu kalau kita lihat di bawah adalah nilai measure sampling adekuasi nih. Nih. Ini kita bold di sini. Nah, kita bold MSA, nilai MSA. Yang nilai MSA-nya lebih kecil dari 0,5 kita kasih tanda. Nih, kita kasih tanda kuning sini. Kita bold saja. Sini kita kasih nomor 1. Oke. Kemudian ada lagi, oh ini lagi. Ini kita bold, kita kuning. Berarti ya ini kita kuningkan. Kita bold 2. Ada lagi, oh ini secure. Kita kuningkan, kita bold. Secure, kita bold. Kita kuningkan.
Ketiga, ada lagi, oh ini lagi kualitas bahan. Kualitas bahan. Ini. 4. Ada lagi, oh ini harga spare part. Harga spare part. Harga spare part. Ini. Nomor 5. Ada lagi, oh ini lagi endurance atau ketahanan. Endurance. Sini endurance. Nomor 6. Kita cari lagi. Oh ini dia. Oh ini 2 di bawah nih. 2 di bawah. Dua-duanya berarti promosi dan diskon. Promosi dan diskon. Yang ke-7 dan ke-8. Jadi ada 8. Nah, ini kita apa namanya? Kita screenshot istilahnya supaya bisa masuk di Word. Kita screenshot sini. Nih, kita screenshot. Masuk di Word. Ada 8 variabel. Tadi berapa dia? 8 faktor. Nah, ini dia. Nanti image-nya. Nah, dari tabel tersebut terdapat beberapa faktor yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,5, yakni sistem pembelian. Ini kita besarkan saja. Oke. Sistem pembelian, harga jual kembali, secure, kualitas bahan, harga spare part, endurance, promosi, dan diskon. Pada analisis faktor tahap 1 ini, bila dilihat dengan tabel komponen matriks maupun rotate komponen matriks, itu terbentuk 7 komponen. Di mana ke-7 komponen tersebut dapat menjelaskan persoalan analisis faktor sebesar 66,146% secara kumulatif. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia total varian explain ada 7 sampai 7 di sini. Di sini 66,146 secara kumulatif di sini kelihatan. Yang memiliki nilai agent value-nya di atas 1. Kalau 8 udah nggak di atas, masih di bawah 1 nih, berarti nggak masuk. Berarti 7, berarti terbentuk 7 komponen. 7 komponen. Nah, kita lihat, nah ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu di tabel rotate komponen matriks maupun komponen matriks ya 7. Nah, ini dia. 7 dia, 7 komponen. Sampai di situ kita masuk ke Word-nya lagi. Sudah kita jelaskan di situ tabel komponen matriksnya ini. Ada 7, ini tabel total varian explain. Nah itu, ada 7, dikasih panah, 66,146%. Sampai di sini, proses harus dilanjutkan ke tahap 2. Jadi, stop di situ dulu. Nah, stop di situ. Yaitu dengan cara membuang semua variabel atau faktor yang nilai MSA-nya kurang dari 0,5 tersebut. Nah, masuk lagi kemari. Masuk sini lagi. Analyze. Dimension reduction. Faktor. Nah, ini karena dia sudah ada di dalam situ semua. Nah, ini harus kita buang. Kita lihat lagi. Di sini mana saja. Sistem pembelian tadi. Yang keduanya adalah kita lihat sini. Bentar, ini kita ginikan saja. Kita kecilkan. Word-nya. Kita kecilkan.
lewat. Nah, ini dia. Harga jual kembali ini, harga jual kembali kita buang kemari. Kemudian secure kita buang. Kita lempar lagi ke rumah, ke habitatnya. Kualitas bahan, nih, X9. Kemudian harga spare part, nih, kita buang. Endurance, ini endurance, atau ketahanan, kita lempar. Promosi, dan diskon. Nah, setelah kita buang langsung kita okekan saja. Karena ininya sudah yang tadi berarti. Nah, ini yang kedua. Nah, ini dia yang kedua. Keluar lagi yang kedua. Analisis faktor tahap 2. Kita lihat lagi KMO-nya, kita klik di sini. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia kita bawa nih. Kita copy, kita bawa ke Word. Ke interpretasi sini. Ini kita besarkan. Lagi. Nah, ini hasil output analisis faktor tahap 2. Nilai KMO-nya naik menjadi 0,774, tadi 0,6. Sekarang 0,774. Nah, nilai KMO tahap 2 ini 0,74 dengan nilai Bartlett-nya 0,299. Dengan demikian proses dapat dilanjutkan. Nah, lanjut lagi. Yang kedua yang harus dilihat adalah anti-image. Di dalam anti-image ini ternyata masih ada satu variabel yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,5, yaitu warna atau kombinasi warna. Nah, itu stop sampai di situ lagi. Harus dilanjutkan dengan analisis faktor tahap 3. Nah, masuk sini lagi. Analyze. Dimension reduction. Faktor. Warna, kombinasi warna. Nah, ini yang masih dari situ. Kita lempar. Kita oke lagi. Nah. Nih, yang ketiga. Waktu yang kedua, kita lihat di rotate, sudah terbentuk 4 sebenarnya. Udah agak bagus. Cuman masih ada yang masih nilai kurang dari 0,5 nilai MSA-nya. Yang ketiga kita lihat 0,801. Kita balik sini. Nah, ini hasil yang ketiga. 0,801 output yang ketiga nih. Ini kita bold saja. Nah, yang ketiga. Nilai KMO tahap 3 0,801 lebih besar dari 0,5. Dengan nilai Bartlett-nya 287,695. Dengan demikian proses dapat dilanjutkan. Langsung kita lihat ke anti-image-nya. Anti-image-nya. Mana ini dia anti-image. Di dalam anti-image ini ternyata sudah tidak ada nih anti-image correlation-nya sudah tidak ada yang bernilai 0, di bawah 0,5. Semuanya sudah masuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih. Kita lihat tabel berikutnya adalah tabel total varian explain. Tabel total varian explain yang kita lihat nih. Nah, ini dilihat satu memiliki totalnya 5,07, 2 1,2, 3 masuk komponen 3 masih 1,06, di komponen 4 masih 1,014,
Begitu komponen 5 kurang dari 1, maka dia hanya terbentuk 4 komponen dengan kumulatifnya sebesar 64,416. Kumulatif ini diperoleh dari penjumlahan setiap komponen ya. Misalnya gini, komponen 1 5071 jumlah variansnya 39,007. Nah, 39,007 sama karena masih satu komponen. Begitu 2 komponen itu naik ke 9,433 itu dijumlahkan. 39,007 ditambah 9,423 menjadi 48,440. Tambah lagi yang ketiga 8,178 ditambah 48 menjadi 56. Ditambah lagi ke 7,798 menjadi 64,416% kumulatif. Semua variabel bisa dijelaskan di dalam analisis faktor ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa sampai pada analisis faktor tahap 3 terbentuk 4 komponen. Lihat batas nilai agent value yang lebih besar dari 1 dengan kumulatif sebesar 64,416. Nah, ini tabel komponen matriksnya yang akan kita ambil. Rotate komponen matriks ya, tabel rotate komponen matriks. Biasaan nih. Nah, kita pisahkan mana-mana faktor yang masuk di dalam komponen 1, mana-mana faktor masuk komponen 2, mana-mana faktor komponen 3, dan mana-mana faktor komponen 4. Gampang. Yang paling besar di antaranya saja. Misalnya komponen 1. Masuk komponen 1 itu adalah yang paling besar volume silinder. Nih. Dia 0,859 dibanding dengan yang lain dia paling besar. Itu dia masuk komponen 1. Kemudian akses bengkel. Akses bengkel 0,852. Dibanding dengan yang lain-lain, dia masuknya di komponen 2 untuk akses bengkel. Perawatan. Perawatan itu masuknya besarnya 0,574. Itu paling besar di antara yang lain. Jadi komponen 1 itu hanya punya tiga faktor atau 3 variabel yang ada di komponen 1. Kita tahu bahwa yang namanya volume silinder itu adalah urusan pabrikan, ATPM. Kalau akses bengkel ini rekanan. Kalau misalnya kalau Honda itu punya AHAS, Yamaha itu punya sendiri lagi. After sale service-nya. Nah, kalau perawatan ini antara rekanan dan pabrikan. Bagaimana sebuah motor yang akan minim perawatan, tapi disediakan juga after sale service-nya di mana-mana. Tanpa itu mustahil produk bisa diminati oleh konsumen. Cuma masuk komponen 2, desain model. Nah, desain model agak banyak nih. Pokoknya yang terbesar nih. Nah, itu kita udah carikan. Desain model itu adalah urusan pabrikan, harga urusan distributor, ketersediaan suku cadang rekanan, akselerasi itu urusan pabrikan atau ATPM. Kemudian komponen 3 masuk teknologi urusan pabrikan, bagaimana dia mengembangkan sebuah mesin. Kemudian safety juga urusan pabrikan. Dan komponen 4 itu handling juga urusan pabrikan, bagaimana dia membuat inovasi. Irit bahan bakar juga urusan pabrikan. Nah, kita lihat di sini. Pabrikan yang paling mendominasi. Dari 11 faktor yang terbentuk dalam 4 komponen, 8 faktor diantaranya dimiliki oleh pabrikan. Haknya pabrikan. Nih. Bahwa ini pabrikan sebagai dominasi faktor yang memicu pengambilan keputusan dari calon konsumen terhadap sepeda motor. Jadi sebenarnya yang berlomba-lomba untuk melaunching sebuah produk sepeda motor itu kebanyakan urusan pabrikan.
Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah rekanan ini yang mendukung bagaimana ATPM itu bisa diminati oleh masyarakat. Contohnya yang gagal sudah banyak karena ketidaktersediaan after sale service-nya atau rekanannya. Apa dulu tuh yang motor dari India? Bajaj apa tuh? Bajaj. Bajaj. Terus kemudian dari Cina pernah ada kan motor Cina? Jialing. Iya, Jialing apa segala macam itu tenggelam begitu aja. Yang merajai itu dulu Honda yang paling merajai pangsa pasar. Dulu Yamaha kalah, tapi begitu Yamaha mengikuti jejak Honda dengan memperbanyak rekanan atau bengkel-bengkel resminya dengan dukungan teknologi atau segala macamnya dari pabrikan, maka Yamaha ikut ambil bagian dalam pangsa pasar, ngerebut pasarnya Honda. Nah, sekarang yang lagi main lagi karena Vespa ngeluarin jenis baru, maka Honda ngikut mirip di Scoopy-nya. Nah, sampai di sini cukup sudah, karena sudah meresume sebuah hasil dari analisis faktor. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, nanti ini saya save dulu, saya bagikan. Saya save. Pinjam WA. Bukan, iya pinjam WA, ya foto. Nih, ntar bro. Buat ngirim. Ntar dulu, sebentar. Kita stop share dulu. Bentar ya. Yes. Saya mau kirim WA. Nih. Mana? WA. Mana ya? Kan WA. Web. Nih. Aduh. Kirim ke ambil ini dokumen open. Ambil dokumen kita kirim. Dah. Sekarang kita log out. Oke. Kita bagikan ke ini.
Kelihatan ya? Sudah di itu? Di grup? Hasil interpretasinya? Sudah diterima? Mari di-download dulu, Ustaz. Oh, download dulu. boleh. Silakan kalau yang mau bertanya. Datanya udah ada datanya. Udah, Sat. Udah dikirim. Oh iya, kalau mau latihan begitu caranya. Ya. Jadi dilatih, kira-kira ada tahapan keluar, lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Nah, ternyata begini, nah, terbentuk sekian komponennya itu milik siapa dia? Milik siapa? Kenapa bisa begitu? Nah, itu kelihatan baru dominasinya di mana dominasinya. Hak-haknya siapa dan pendukungnya siapa. Bahwa itulah sebenarnya persepsi konsumen terhadap pembelian sebuah sepeda motor. Oh, lebih banyak keberpihakannya ke unsur-unsur pabrikan ternyata. Berdasarkan hasil 60 angket yang dicoba dikaji. Yang coba dikaji. Banyak contoh lain banyak. Misalnya tentang sekolahan gitu. Kalau ada yang punya pondok pesantren, bagaimana caranya pondok pesantren ini bisa yang menjadi titik perhatian orang untuk memasuki pondok pesantren ini gitu misalnya. Kalau ada yang punya ponpes, kalau ada yang punya sekolah IT juga. Atau kalau mau buat skripsi nanti, bagaimana UID bisa diminati lewat analisis faktor, boleh juga tuh. Lebih sederhana daripada kemarin, Ustaz ya? Ya, kelihatan lebih sederhana karena cuma ada satu variabel X saja. Variabel X saja. Yang susahnya adalah mendeklar atau menyenaraikan sebuah produk ke dalam faktor-faktor yang menjadi pengambilan keputusan untuk konsumen. Nah, itu aja yang paling rigid. Jadi itu harus beberapa kali uji coba biasanya. Kalau misalnya dalam kuesioner kita sebarkan, ternyata ada konsumen yang melihat, loh faktor yang ini nggak ada. Nah, terus kita ulang. Berarti ada kekurangan di dalam menyenaraikan atau menguraikan faktor-faktor tadi atau entitas-entitas tadi. Itu harus selengkap-lengkapnya. Nah, di situ aja kuncinya. Untuk analisis faktor di situ kuncinya. Sedetail mungkin. Jangan ada yang ketinggalan. Ya, beda versi. Kalau kemarin adalah kausalitas kan, apa mempengaruhi apa, kalau ini faktor. Ya, insya Allah ntar kita ketemu sekali lagi ya. Sekali lagi, Ustaz. Sekali lagi minggu depan ya. Mau materi apa mau kisi-kisi? Kalau materi masih banyak. Bisa aja. Soalnya Ada klaster, ada faktor, ada klaster. Aduh. Kalau klaster itu pengelompokan, kalau faktor itu mengurangi, menguraikan, mereduksi. Yang tadinya 22 menjadi berapa tuh? Cuma 11. Ternyata 11 itu yang faktor dominan bagi konsumen. Kalau klaster itu mengumpulkan kalau klaster, membentuk klaster-klaster. Ada lagi multidimensional scaling. Ada lagi. Itu pemetaan. Yang paling menarik sebenarnya multidimensional scaling yang menarik. Itu kita petakan. Misalnya kita ingin memetakan perguruan tinggi swasta di DKI
Nah, itu kelihatan tuh ntar ada di zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 yang memiliki kemiripan-kemiripan dalam hal apa misalnya variabelnya. Variabelnya dalam hal akreditasi, apa sarana prasarana, apa biaya kuliah, apa keunggulan-keunggulan gitu misalnya. Apa nama baik. Ntar misalnya yang Trisakti sama yang UPH ada mengelompok satu, ntar yang ini mengelompok lagi. Nah, itu pemetaan. Itu di multidimensional scaling. Ya kalau tertarik ya minggu depan boleh. Kalau enggak ya kisi-kisi. Ya saya sih siap aja. Yang namanya Aplikasi komputer emang berapa semester, Ustaz? apa tuh? Aplikasi komputer berapa semester? Ya untuk di PAI kita ini yang di UID cuma satu. Cuman satu semester doang, Ustaz. Cuma satu semester doang. Kalau ada lanjutannya sih menarik juga. Maksudnya kayak gini tuh aturannya harusnya praktek, Ustaz. Kalau online tuh agak susah. Iya, habis gimana lagi kok kita kumpul-kumpul aja ditangkepin. Iya, Ustaz. Kalau saya sih maunya sambil begini, sambil ya paling enggak ini adalah yang paling soft. Ya saya kasih bahannya, saya kasih cara-cara interpretasinya supaya bisa dilatih. Ya mungkin salah satunya untuk meminimasi kegalauan dalam hal mau merunning sebuah metode. Ya itu aja. Habis gimana lagi? Ya kita mau berhadapan langsung juga nggak bisa. Ntar kalau saya paksakan, semua wajib harus ada laptop. Dosennya tuh zolim tuh. Wah, orang lagi situasi begini, maksa-maksa orang suruh beli laptop. Ya, salah lagi. Artinya yang bisa belajar, silahkan belajar. Yang bisa cuma membaca doang, mencerna, ya boleh juga silahkan. Mudah-mudahan melalui itu juga bisa ditangkep lah paling tidak. Supaya begitu nanti berhadapan, oh iya dulu Pak Nana pernah ngomong begini, oh begini jadinya. Mudah-mudahan itu yang bisa ketangkep, mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah. Habis gimana lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang regresi berganda kemarin nyoba-nyoba malah jadi nggak karuan Ustaz saya. Kenapa? Yang regresi berganda kenapa? Di rumah coba-coba dengan yang kemarin pakai 4 variabel gitu. Hasilnya malah saya bingung sendiri Ustaz. Coba aja kirim Japri. Coba aja kirim Japri kenapanya. Ya mudah-mudahan kita bisa sharing, mudah-mudahan. Jadi jangan kebingungan itu jangan disimpan sendiri. Terbiasa, Ustaz. Iya, kalau misalnya mau ditanyakan, monggo silahkan boleh. Japri aja. Ini kok hasilnya begini nih, ini kenapa nih? Ya. Silahkan, jangan ragu-ragu. Don't be hesitate. Siap, Ustaz. Iya. Ntar kalau ragu-ragu terus, produk nggak jadi dong. Bukan sesat di jalan. Solusi nggak ada kalau ragu-ragu terus. Silakan, waktu masih ada. Atau kalau yang mau Isya dulu ya boleh, silakan Isya. Ustaz, sebetulnya tadi kalau MSA itu apa, Ustaz? Measure sampling adekuasi, artinya kecukupan ukuran, kecukupan nilai ukurannya. Oh. Jadi ini ya, rate gitu ya, Ustaz? Kenapa? Kan ditetapkan, makanya ditetapkan
0,5 batas threshold-nya. Kalau kurang dari 0,5 ya janganlah, jangan diikut sertakan karena nggak cukup kuat dia, nggak cukup adekuat. Adekuat tuh memadai dalam bahasa statistiknya, memadai untuk bisa dimasukkan ke dalam sebuah diikutkan ke kesimpulan. Kalau di regresinya tuh nilai R-nya di bawah 0,2. Rating gitu ya Ustadz? Kenapa? Seperti rating? Kalau biasanya di lembaga-lembaga itu kita selalu menetapkan threshold. Misalnya nilai threshold-nya 60. Kurang dari 60 jangan diikutkan. Nah, itu dia. Nilai threshold. Karena kaitannya itu kepada mutu biasanya. Uji lulus. Siap Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Biasanya kalau di tempat-tempat kerja itu suka dikasih kata-kata threshold. Nah, itu nilai batas, nilai ambang batas. KKM kalau belajar. Nilai ambang batas. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu, ya sebenarnya kita juga di dalam penilaian secara nggak langsung itu ada nilai threshold-nya. Kayak misalnya A, B, C, D. Nah, itu kalau bisa nilai threshold-nya kan C. C gemuk juga sebenarnya tadinya di C itu nilai threshold-nya. Akhirnya C-nya jadi C gemuk. C gemuknya dieliminir lagi. Kalau bisa diangkat ke B kurus. Nah, nilai threshold-nya. Karena semata-mata ingin ngejar kualitas. Jangan sampai peserta ini berada di bawah nilai-nilai yang C, D, atau apalagi E. Nauzubillah deh. Jangan. Itu aja sebenarnya. Itu yang disebut tinggal nilai threshold. Silahkan yang lain. Jangan ragu-ragu. Maaf Ustadz kalau gabung. Saya mau tanya Ustadz. Iya, silakan. Insya Allah. Maaf, lagi kurang enak badan juga. Waduh, insya Allah disehatkan, insya Allah. Karena penyakit kayak gini susah sih, habis kena ngedrop banget. Oh ngedrop. Yang penting happy dulu, apalagi kita sering zikir udah paling enak tuh. Terus makan yang enak-enak. Minum terutama minum bukan minum yang enak-enak. Kayak minum tuh yang kayak bedang jahe, empon-empon. Siap, Ustaz. Nah, yang gitu-gitu aja. Ngirup-ngirup minyak kayu putih pakai air panas disedot. Siap. Enggak, saya mau bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Tadi saya lihat materinya ini tentang analisis faktor ya, Ustaz ya. Iya, betul. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mendasar yang dapat dijadikan korelasi dari penilaian variabel. Nah, ini faktor-faktor mendasar ini apakah faktor-faktor yang ada di dalam data apa yang ada di luar data, Ustaz? Maksudnya kayak faktor lingkungan itu kan pasti bisa mempengaruhi apa enggak gitu, Ustaz? Nah, khususnya kalau yang ini adalah semua faktor-faktor yang ada di dalam diri barang tersebut. Nanti kalau misalnya faktor-faktor yang di luar, metodenya bukan analisis faktor. Ada lagi yang lain. Bukan itu. Ini khusus untuk analisis faktor yang ada di dalam sebuah produk, barang maupun jasa. Itu aja tekanannya. Jadi kalau misalnya ada faktor lain, faktor lingkungan dan lain sebagainya, itu nanti bisa ke
larinya ke situ, kemana? Ke regresi, bukan ke sini. Bukan analisis faktor yang ini yang dimaksud. Oh, berarti ini cuma faktor-faktor barang itu saja. Betul, betul. Berarti, jadi kemampuan kita untuk menguraikan sebenarnya di dalam barang itu, produk itu, baik barang maupun jasa, itu apa saja yang bisa kita jadikan sebagai sebuah faktor-faktor. Sampai ke komposisinya, Ustaz. Maksudnya bisa dianalisis seperti itu, Ustaz. Kalau misalnya kita bicara komposisi, itu kan yang hidden karakteristik namanya. Kayak misalnya kita beli barang, itu ada kandungan nilai gizinya gitu. Itu kan hidden karakteristik. Itu kita sebut dengan nilai gizi gitu misalnya. Kelompok-kelompok nilai gizi. Itu kan berkaitan dengan kualitas kalau yang itu. Berarti ini untuk penghitungan apa dong, Ustaz? Maksudnya apa tuh? dalam kan ini kan ada KMO gitu, maksudnya ini pengujian dalam hal apa gitu, biar kami itu ngerti, oh ini analisis apa gitu, biar kita lebih mudah, Ustaz. Maksudnya kalau kayak gini kan saya baca nih agak susah, Ustaz ya. Oh, bacanya di mana? Bacanya yang di jangan sendirian dia itu yang di materi, bacanya bareng sama yang di Word, yang interpretasinya. Yang barusan dikasih. Nah, yang di terakhirnya itu. Yang di kesimpulan. Oh iya ada, Ustaz. Iya. Nanti kalau misalnya baca di materi doang, susah nanti abstraksinya karena kita nggak ada latihan, nggak ada tatap muka, jadi susah. Itu bagaimana di penerapannya gimana sih, aplikasinya gimana sih? Nah itu salah satu aplikasinya. Ini kalau untuk analisis seperti ini bisa masuk ke ini nggak, Ustaz? Maksudnya ini kan di sini contohnya ada riset dan pengembangan ya. Iya. Nah, apakah bisa diterapkan dalam nanti, maksudnya karya tulis ilmiah ini atau untuk karya tulisnya atau untuk skripsi gitu, Ustaz? Tadi saya tawarin. Buat skripsi siapin aja tuh. Faktor-faktor kenapa UID, faktor-faktor apa calon konsumen itu meminati UID. Tadi saya tawarin tuh. Atau kalau kita punya sekolahan, ya sekolahan kita aja. Nanti biar hasil dari analisis faktor ini kita serahkan ke pimpinan di UID. Oh ternyata ini dia faktor-faktor yang sebenarnya harus diminati yang konsumen, dan itu tidak terdapat di UID. Misalnya dalam hal Wi-Fi misalnya, atau sarana prasarana, atau misalnya dalam hal biaya, atau misalnya dalam hal akreditasi. Akreditasi kita sudah cukup bagus, kalau di PAI mah semuanya A. Yang kelihatan lemah itu kan di sarana prasarana. Atau jangan-jangan di daya dukung ini pustaka misalnya. Kan banyak tuh kalau universitas, kalau kita breakdown. Berarti harus analisis satu-satu dong, satu itu ya. Kan X-nya banyak, enggak satu-satu sih. Kan tadi ada berapa tuh? 22 tuh ya? Iya, ada 22. Iya, ternyata jadi 11 cuman begitu kita running. Nanyanya satu-satu, iya. Kalau nanyanya satu-satu. Seorang ditanya dengan sekian variabel.
Ini berarti bisa per orang ya? Memang pertanyaannya per orang. Yang di tabel Excel itu, itu nomor 1 itu 1 orang. Pertanyaannya jadi 22. Karena ada 22 variabel. Dalam hal sistem pembelian, dalam hal warna, dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini, sampai dari X1 sampai X22. Itu pertanyaan sampai 22, paling tidak. Satu lagi, Ustaz. Terakhir, Ya. kesimpulan yang akan diambil dari sini apa, Ustaz? Gitu. Maksudnya Kesimpulannya apa itu tadi? Ternyata milik siapa itu? Dari 11 Pabrikan. faktor yang masuk itu 8 diantaranya punya pabrikan. Jadi pabrikan harus memperhatikan ini, baik inovasi maupun segala macam. Coba kita perhatiin motor-motor yang setiap tahun launching, cc-nya berubah-ubah. Yang tadinya orang dari 100 cc menjadi sekarang ada yang 155. 50. Iya kan? 125 udah jarang diminati. Begitu banyak begitu kemarin berapa tahun yang lalu 125, Yamaha ngeluarin 135. MX, Jupiter. Itu perang terus tuh antara Yamaha dengan Honda. Honda masih bertahan di 125-nya. Ya sekarang Honda ngeluarin banyak varian lagi. Itu kan teknologinya. Perang lagi di moped yang NMAX. Nggak cukup dari situ. Keluar lagi T-Max. Begitu NMAX laku, ngeluarin lagi. Karena Honda ngeluarin PCX. Nggak tahan juga dia. Ngelihat pasarnya diambil. Itu dia yang dimaksud. Jelas ya? Jelas. Berarti SDM nggak masuk ya di sini ya, Ustaz? Ya. SDM-nya. Lah kalau teknologi berarti kan nanti si pabrikan itu akan otomatis ngerekrut SDM yang handal-handal dong. Yang kira-kira nggak handal-handal, jangan dipakai. Ini mau perang teknologi nih. Kira-kira gimana kita mempersiapkan teknologi ke depan? Ya kita siapin SDM-nya. Tapi kan SDM bukan di situ tempatnya. Tapi bagaimana pabrik mensikapi? Iya kan? Mensikapi dari... Betul kan? Benar, Ustaz. Benar. Alhamdulillah. Paham berarti, makin paham. Iya. Pabrik harus bersikap apa terhadap kondisi seperti itu? Mempersiapkan apa? Dia otomatis tuh yang tadinya peralatannya jadul-jadul langsung ganti. Berarti data ini nggak bakal bias ya, Ustaz ya? Kan tadi sudah banyak dikunci itunya, apa namanya? Dikunci MSA-nya, threshold-nya. Yang kira-kira nggak penting atau bersamaan, berbenturan, akan terlempar dengan sendirinya. Kan bukan saya itu, kan dari dia, dari analisa. Saya kan cuma ngikutin aja. Saya kan cuma ngikutin doang. Iya, saya sih mikirnya gini, Ustaz. Ini kan data ya, maksudnya dari satu orang kita interview, contohnya itu kan akan menimbulkan 22, yang diambil kan 11 kan. Kan saya, bukan yang diambil, yang terjadi maksudnya. Oh ya, mohon maaf Ustaz. Ya. Yang terjadi 11 gitu. Saya mikirnya gini, data ini kan pasti ada yang namanya faktor-faktor lain gitu kan. Faktor-faktor yang mendukung untuk itu. Gitu. Contohnya analisis, kita kan analisis contohnya belajar di sekolah gitu kan. Kan saya ini akan bias data gitu. Ternyata yang sampaikan Ustadz itu cukup jelas sih bagi saya gitu. Iya. Oke, alhamdulillah.
Oke, Sat, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Yang paling penting itu kalau misalnya memang bermanfaat, alhamdulillah. Mungkin bisa diterapkan di hal-hal yang lain. Tapi sekali lagi, bila ada yang masih ragu atau masih ada analisis-analisis yang masih perlu didiskusikan, dengan senang hati boleh japri saya. Jangan ragu-ragu ya. Silakan. Avansat, ini data yang waktu itu antum kirim lewat Gmail dengan yang tadi agak beda ya, Sat? Agak beda, agak beda. Oh iya. Agak beda. Mantesan tadi saya coba di image matrix ada beberapa yang beda itu lokasi yang ditandai kuning. Iya, agak beda. Agak beda. Siap. Terima kasih, Sat. Sama-sama. Tapi intinya sebenarnya makin banyak responden itu makin baik. Intinya itu. Jadi kalau bisa 100, 120 gitu. Cuman kan capek. Namanya orang penelitian kan dibatasi sama waktu, sama biaya. Biasanya begitu. Tapi intinya itu dalam penelitian makin banyak responden itu makin baik. Makin bisa, atau lagi dilakukan dengan 2 atau 3 kali atau 4 kali. Kalau dia sudah konstan, nah itu dia, baru tarik, ambil kebijakan. Oh ini berarti benar-benar data yang hasil analisis yang valid, kemudian bagaimana pabrik ini menyikapi. Nah itu baru kita melakukan perombakan total gitu misalnya. Pergantian karyawan begini. Sarfasnya atau sarana dan fasilitasnya harus begini. Nggak usah jauh-jauh di Toyota Astra Motor untuk Innova Reborn sama Fortuner itunya baru semua. Cara mengecor engine-nya. Itu baru semua. Jadi khusus yang disunter itu Innova sama Fortuner. Itu baru semua. Cara-caranya, bukan pakai cara-cara lama lagi. Itu salah satu contohnya aja. Menyambung yang tadi, Stat. Ya. Ini kan satu ya, yang tadi yang di Word-nya. Berarti untuk kesimpulannya tetap satu, Stat, walaupun respondennya banyak. Satu, orang produknya cuma satu, motor doang. Kecuali ada kita produk lain. Orang cuma satu, motor. Kalau responden itu kan semuanya fokusnya ke motor kan. Iya, yang ditanya ke responden kan bukan yang lain-lain. Yang ditanya tentang motor semuanya. Oke, Sat. Nanti, Sat. Sama-sama. Sat. Ya. Kalau tadi kan nilai-nilai ini kan pakai number ya, kayak 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 22 itu. Ya. Nah, kalau yang kan kadang-kadang juga ada tuh orang penelitian yang A, B, C, D, E gitu. Oh, itu pertanyaan-pertanyaan yang tertutup namanya, kuesioner tertutup. Ya. Jadi kuesioner tertutup, nanti dia yang akan ini sendiri. Oh iya. Coding sendiri. Nanti ke angka sendiri gitu. Iya, dia coding sendiri. Kalau itu biasanya, kalau yang pakai ABCD, itu biasanya atau pada umumnya itu deskriptif. Oh. Deskriptif, misalnya tentang umur, kita nanyakan tentang umur. Kan harus ada ABCD, umurnya pada rentang ini. Penghasilan, ada penghasilan rentang ini. Iya kan? Nah itu boleh pertanyaan ABCD, tapi nanti salah satunya itu di analisis klaster. Oh, klaster. Klaster, pengelompokan. Misalnya begini, kalau klaster tuh.
Tahu perumahan-perumahan yang klaster nggak? Kayak misalnya gini, ada klaster Pondok Indah, ada klaster Ya. Cinere, ada klaster mana? Andara. Ada klaster lagi misalnya apa? Bintaro, misalnya. Itu kan beda-beda ya? Beda-beda. Dari segi harga beda, dari segi orang-orang mungkin yang tinggal di situ juga berbeda kebiasaannya. Misalnya dari segi misalnya jabatan, dari segi misalnya hobi, dari segi kepemilikan kendaraan, dari segi penghasilan. Nah itu pakai ABCD tuh kuesionernya. ABCD semua ya. Ntar dari habis itu baru di klaster, dikelompokkan. Oh ini kelompok-kelompok orang yang tinggal di Cibubur gitu misalnya. Di perumahan model Cibubur, ini perumahan-perumahan model Pondok Indah, ini perumahan model Bintaro. Nah, itu klaster pengelompokan. Aplikasi penggunaannya sama Zat, SPSS juga? SPSS. Ya Mas, karena sering gitu dikirim buat coba penelitian kan, apalagi sekarang kan online ya. Iya, SPSS itu luas, bisa ke klaster, bisa ke deskriptif, bisa ke tabel, tabulasi, banyak bener. Ya cuman kita kan cuma 1 semester, kalau dikasih semuanya ntar bisa ngebul. Pabrik kali. Ustadz, ya itu menentukan ada yang deskriptif, ada yang tadi apa namanya, yang lain-lainnya itu dari mananya, Ustadz? Kita analisis apa kalimatnya, gitu. Apa tujuan kita, tujuan penelitian kita mau ngapain? Kita mau eksplor apa kepada orang gitu loh. Kita mau ingin tahu apa sama orang. Itu aja kuncinya dalam penelitian. Kita mau apa dengan penelitian ini? Nah, itu kan penelitian, Ustadz. Mohon maaf, kalau dalam soal gimana, Ustadz? Dalam soal apa tuh? Maksudnya, kalau untuk soal-soal kayak macam seperti ini, kita menentukan apakah dia deskriptif, apakah dia ada yang normatif, ada yang itu, dan lain-lainnya, Ustadz. Nah, ini yang saya belum paham nih arahnya. Kalau soal ini kan dalam realita gitu, maksudnya untuk penelitian. Nah, ini kan lihat di word yang saya kasih di atasnya, yang paling atas. Yang paling atas. Bagian riset dan pengembangan sebuah pabrikan sepeda motor ingin mengetahui faktor-faktor dominan. Itu saja. Nah, berangkatnya dari situ. Di persoalan. Baca di word-nya di persoalan. Ya. Ingin mengetahui kira-kira faktor dominan apa dari seorang calon konsumen itu mengambil keputusan untuk membeli sepeda motor. Karena dia posisinya ada di bagian R&D-nya sebuah pabrikan sepeda motor. Jadi dia pengen tahu nih. Nah, itu dia kuncinya persoalan. Di kalimat faktor-faktor itu ya, Ustaz ya? Iya. Jadi dia pengen tahu konsumen meminati apanya sih dalam membeli sebuah sepeda motor, apa sih pertimbangannya? Makanya tadi saya tawarkan, apa sih pertimbangannya calon lulusan SMA itu meminati UID? Apa karena biayanya? Apa karena akreditasinya? Apa karena sarana prasarananya?
Apa karena apanya? Atau karena dekat, aksesibilitas? Dekat dari rumah? Jadi itu masalah aksesibilitas. Yang lain-lain jauh. Ini yang paling dekat. Nah, accessibility berarti. Masalah akses. Apa karena memang apa namanya dibanding prodinya, program studinya dibandingkan yang lain, memang UID jadi prodinya, jadi predikat prodinya dibandingkan dengan yang lain. Nah, tadi kan ada yang Ustaz sebutkan, tadi kan ada yang perbandingan itu. Nah, bagaimana kalimatnya itu sebagai biar masuk sebagai rasional, Ustaz. Bukan maksudnya kita ini kalimat ini rasional apa tidak rasional gitu. Maksud diterima atau tidak, itu cara menentukannya gimana, Ustaz? Yang mana? Yang tadi yang Ustaz sebutkan gitu. Yang mana tuh? Yang tentang UID. Oh, UID kenapa? Ya. Faktor-faktornya. Kadang-kadang kan ada kalimat yang irasional gitu kan, kalimat yang ini mah nggak masuk akal gitu kan. Apanya tuh misalnya? Yang tadi tentang apa namanya, yang UID, tentang apa anak SMA masuk UID gitu kan. Apa yang diminati? Iya. Nah, maksud saya biar kita menentukan kalimat itu biar masuk ke faktor-faktor ini kan kadang-kadang kan kita mikir, kita analisis gitu kan. Nah, kadang-kadang ada kalimat yang kita ragu gitu, masa kalimat ini emang benar gitu faktor-faktornya gitu. Apakah masuk aja dulu, masukin. Misalnya masukin dulu. Masukin aja. Nanti kan itu kita apa namanya? Kita ekspresikan dengan pertanyaan kan? Kita ekspresikan dengan pertanyaan, misalnya accessibility. Apakah masalah accessibility itu menjadi pertimbangan utama? Oh iya, ini accessibility menjadi pertimbangan utama. Atau misalnya kalau buat yang lain, oh masalah accessibility, enggak, saya nggak ada masalah karena saya punya mobil gitu misalnya, saya punya motor kenceng misalnya, dan lagi rumah saya juga nggak jauh-jauh amat, misalnya cuma 20 kilo mah nggak ada masalah buat saya masalah accessibility misalnya begitu. Jadi jangan berpikir bahwa ini adalah irasional dulu, masukin dulu bahwa ini adalah mungkin bisa dijadikan sebuah faktor pengambil keputusan seorang masuk ke UID. Nah, itu dia catatannya. Berarti kalimatnya walaupun itu irasional harus masukin juga, Ustaz. Ya. Misalnya apa misalnya? Contohnya faktornya ini kemampuan dosen gitu misalnya. Iya. Nah, kemampuan dosen nggak apa-apa. Boleh jadi ada orang luar itu menilai dosen-dosennya situ nggak bagus-bagus gitu misalnya, nggak kurang pengalaman semua, boleh jadi begitu kan. Tapi diterjemahkannya bukan berarti misalnya banyak dosen-dosen yang kurang mampu, jangan begitu, tapi diterjemahkan ke dalam kemampuan dosen atau kemampuan SDM-nya, iya kan? Kemampuan SDM pendidik, kemampuan SDM yang non pendidik, pelayanan gitu misalnya. Oh, pelayanannya di sana nggak ramah. Bisa jadi kan pelayanan, karena pelayanannya, karena kemampuan dosen-dosennya, boleh. Itu masukan buat universitas. Supaya dosen-dosen yang kurang pengalaman atau kurang terlalu textbook gitu, ya jadi ganti aja, kasihan ininya kan, kasihan anak didiknya kan. Kasihan orang yang ditransfer knowledge-nya.
Bukannya nggak ada, ada kali. Mungkin saya mah kurang tahu kalau itu. Jangan-jangan saya lagi ya emang. Wih, jika ada saat, Ya, insya Allah. Oh, ya Ustaz, udah ngerti Ustaz. iya. Ya. Jadi jangan kita langsung ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Masukin aja. Cuman memang bahasanya adalah bahasa-bahasa yang akademis. Bahasa akademis. Oh, ini sebenarnya pengen melihat, oh di situ sebenarnya dosen-dosennya banyak yang kurang kompeten. Bahasanya kan begitu bahasa akademisnya. Atau nggak mampu, banyak kurang mampu. Ya tulis itu, kemampuan dosen. Oh, kalau ngajar ngeliat buku mulu gitu misalnya. Misal. Oh, kalau ngajar cuma ngasih materi doang, nggak mau jelasin. Misal, ini kan cuma misal. Misal. Lah kan saya misal, nggak boleh. Saya jelek-jelekin dosen lain. Ya. Dosa. Itu maksudnya ada batasannya nggak Ustaz? Maksudnya Apa tuh? batasan X-nya itu gitu. Maksudnya Nggak ada. Jadi intinya adalah makin banyak, makin lengkap. Nanti kan kalau misal ada yang nggak perlu, dia akan terbuang sendiri. Oh, ini sebenarnya nggak perlu, nggak ada nih misalnya. Dia akan terbuang sendiri. Otomatis terbuang sendiri. Artinya nggak dipakai dalam pertanyaannya. Nggak dicontreng gitu sama si respondennya. Artinya sesuatu yang tidak diperlukan atau tidak dipentingkan. Nanti jawabannya bisa satu gitu. Kan itu terlempar sendiri ntar. Jadi jangan kita batasin. Selengkap-lengkapnya. Itu paling baik. Selengkap-lengkapnya. Itu akan tereliminasi sendiri ntar. Ntar muncul sebenarnya yang sebenarnya diharapkan dari si konsumen. Itu akan muncul dengan sendirinya. Itu intinya. ya sekiranya saya ada pembatasannya minimal Jangan, satu, gitu. jangan. Penelitian jangan dibatasi. Satu hal lagi, penelitian jangan dibatasi. Jangan dibatasi untuk yang sesuatu yang memang harusnya jangan dibatasi ya. Kalau biaya dibatasin, waktu dibatasin. Biaya ya pasti ada batasnya kalau biaya. Tapi kalau gituan enggak. Oke, siap. Artinya gini, dalam penelitian, hak peneliti itu jangan dibatasi haknya. Hak mengeksplor penelitian itu jangan dibatasi. Bahwa dia terbatas kepada waktu dan biaya, iya. Tapi hak dia meneliti, hak dia mengeksplor, jangan dibatasi. Kadang-kadang gitu yang saya pernah pernah bikin sebuah penelitian kan gitu saat itu, maksudnya saya kan dulu ngambilnya kan tentang penelitian binatang gitu kan. Apa tuh? Tentang apa binatangnya? Mencit, tikus kecil. Tikus kecil? Iya. Sebagai apa? Sebagai faktornya itu sebagai objeknya. Dia objek percobaan apa objek sebagai makanan? Objek percobaan. Objek percobaan. Iya. Nah, pada saat saya selesai penelitian dengan hasil karya tulis yang diujikan, nah, ini si pengujinya ini, ya. Nah, si pengujinya ini menanyakan gitu pada saat saya ini kenapa harus pakai perasan, kata saya. Ya, harus saya pakai apa? Kenapa harus metodenya harus diperas gitu, maksudnya gitu kayak jamu diperas kayak gitu, kenapa nggak bikin tablet gitu, Dikompres, iya, dipadatkan.
dipadatkan. Tuh kata saya, ini kan karena metode ini nggak ada gitu. Apakah itu maksudnya Ustadz, dalam hal itu apakah seorang penguji ini boleh menanyakan menyangkal hal itu, apa yang tadi dibilang Ustadz kan itu kan hak gitu. Kalau yang namanya pertanyaan sebuah hasil penelitian, itu memang kadang-kadang bisa saja out of context, bisa saja. Namanya juga bertanya, ini hasil penelitian ini kenapa nggak begini, kenapa nggak begini, kenapa nggak begini. Ya mungkin dia juga lupa bahwa di dalam penelitian itu ada semacam koridor. Ada koridor-koridornya, bahwa ini dibatasi oleh ini. Satu misalnya preparatnya adalah tikus yang berumur sekian dengan berat sekian gitu misalnya. Kemudian percobaan yang dilakukan terhadap tikus tersebut adalah hanya berupa pemberian ini dan cara pemberiannya itu begini gitu misalnya. Misal seperti itu. Kan ada cara pemberian itu kan macam-macam, ada dengan model suntikan, ada model asupan makanan langsung. Iya kan? Iya benar, Ustaz. Secara oral. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi itu dituangkan di dalam namanya batasan-batasan penelitian. Kan akan beda hasilnya melalui suntikan dengan oral. Itu kira-kira. Maksudnya batasan itu diperbolehkan ya berarti, Ustaz ya? Kalau batasan kita umumkan bahwa kita hanya ini. Kenapa demikian? Ya karena kita dibatasi waktu dan dibatasi biaya. Kalau kita nggak terbatas, kita sebebas-bebasnya, kayak semacam kita dapat kayak foundation gitu. Penelitian ini 2 tahun, explore atau habis-habisan. Ya udah, pertama kita lakukan secara suntikan, kedua lakukan secara oral. Kemudian tikusnya kita bandingkan lagi, ada compare-nya. Tikus kecil sama tikus begini, ya macam-macam lah. Artinya itu terbuka lagi. Tapi kan biayanya gede dan waktunya lama. Nanti ada kontrolnya lagi. Kontrolnya adalah tikus yang tidak diberikan materi itu, makanan tersebut. Itu sebagai kontrol gitu misalnya. Iya kan? Iya benar. Alhamdulillah. Oke, siap. Ya, saya bukan ahli tikus. Nah, maksudnya yang saya pertanyakan itu itunya dalam koridornya itu si penanya ini boleh memberi mengeluarkan pertanyaan tersebut dalam hal menanyakan, boleh kan ya Ustaz ya? Boleh. Kalau nanya boleh. Yang nggak boleh kita kesinggung atas pertanyaan tersebut tuh nggak boleh. Jangan. Iya. Kita harus jangan-jangan dia nggak ngerti apa yang kita teliti, itu intinya. Kita harus jelaskan sejelas-jelasnya, ini loh yang kita teliti. Misalnya, kenapa nggak pakai metode itu? Ya kita nggak pakai metode itu karena memang kita dibatasi. Kita hanya pakai metode yang ini. Kalau kita misalnya punya waktu dan punya biaya, juga akan kita lakukan dengan metode tersebut. Bukan berarti saya tidak tahu dengan metode tersebut gitu misalnya. Saya juga tahu dengan metode tersebut akan berakibat begini. Tapi kan itu harus diuji coba dulu gitu. Gitu kira-kira. Oke, siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya Ustaz. Ya, insya Allah ada manfaatnya. Sekali lagi, jangan ragu-ragu kalau ada yang ingin bertanya atau ingin japri tentang persoalan-persoalan SPSS, jangan ragu-ragu ya. Silakan ditanyakan ke saya. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Ya.